Puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang terkasih. Maaf agak telat sedikit. Kita akan memulai belajar Bible Study kita malam ini. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan, atas semangat lagi yang baru daripadamu untuk kami kembali Tuhan Yesus belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami selalu mohon kepadamu, berikan kami hikmat, urapan-Mu, roh pengertian daripadamu Tuhan. Biar apa yang kami pelajari, kami baca Tuhan, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau tolong juga berkati teman-teman kami yang bergabung, berikan mereka juga waktu Tuhan untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka tidak bisa secara online, mereka bisa melihat rekaman Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati kami semua yang akan bergabung dalam pembelajaran malam ini Tuhan Yesus. Kau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang sudah dibaca, pelajari hamba-Mu, biarlah itu hikmat daripadamu. Dan apa yang hamba-Mu perkatakan itu semua daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur saat malam hari yang indah ini. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Niar. Kita akan membaca 1 Korintus 14 ayat 20 sampai 25. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Puji Tuhan. Syukur pada saat malam hari ini kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita sungguh rindu firman Tuhan lebih dan lebih lagi membentuk hidup kita, mengubahkan cara pandang kita. Tuhan Yesus tolong kita semua, puji Tuhan. Kita masuk pada bagian selanjutnya dari argumen Paulus untuk menegaskan kepada jemaat Korintus bahwa bahasa roh itu bukanlah penentu dari kedewasaan rohani, dari tingginya rohani seseorang. Itu yang Paulus ingin tegaskan juga di bagian ini. Setelah kita mulai pasal 14, kita masuk ke bagian ketiga malam hari ini. Bagian ketiga dari pasal 14, argumennya sama. Jika di dua sesi sebelumnya kita sudah tegaskan sama-sama bahwa saat nubuat membangun sesama, bahasa roh tidak membangun sesama, tetapi membangun diri sendiri. Itu kita sudah dapati di bagian sebelumnya, di dua bagian sebelumnya.
Nah, malam hari ini kita masuk ke argumen lebih lanjut, bagaimana dampak, efek dari bahasa roh terhadap orang-orang yang Paulus katakan di sini, orang luar, orang belum percaya, orang baru. Nah, itu kita bisa sama-sama sepakati dulu di awal. Kemungkinan besar ini mewakili para simpatisan yang diantaranya adalah suami atau istri dari jemaat yang diajak untuk ikut ibadah bersama. Suami atau istri ini belum percaya pada Yesus, diajak oleh pasangan hidupnya untuk sama-sama. Nah, Paulus katakan di bagian ini, bahasa roh itu tidak berdampak baik dalam hidup orang-orang ini. Sekali lagi, bahasa roh tidak berdampak baik dalam hidup orang-orang yang baru, orang-orang luar, orang-orang yang tidak percaya ini. Kita sebut saja mulai dari saat ini para simpatisan. Mereka masuk ke dalam perhimpunan orang kudus, ikut beribadah bersama, tetapi mereka belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke pendahuluan sebagai info tambahan. Pertemuan malam ini adalah pertemuan ke-50, pas ke-50 dari pertemuan bedah buku 1 Korintus. Puji Tuhan. Kita lihat pendahuluan ayat 20 sampai 25. Setelah Paulus menunjukkan tak membangunnya bahasa roh bagi sesama jemaat, Rasul Paulus melanjutkan argumen pengaruh bahasa roh terhadap orang-orang yang belum percaya, yaitu para simpatisan. Paulus tegaskan di sini bahwa bahasa roh bersaing berbahasa roh, rebut-rebutan, jago-jagoan berbahasa roh, itu tidak menuntun para simpatisan kepada pertobatan sejati. Paulus dalam bagian ini mengutip Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Termasuk ke ayat 20, ini dikaitkan dengan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Maaf, saya buka suffering dulu. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Ini dikaitkan dengan ayat-ayat kita malam hari ini. Janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikirannya. Ini terkait erat dengan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Lambat, maaf ya. Sama-sama kita baca. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan
manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi kita dapati di bagian ini saat Paulus berkata, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Paulus seperti mengulang ayat-ayat ini. Paulus ingin berkata kepada jemaat Korintus, saya nggak bisa berbicara kepada kamu seperti kepada manusia dewasa. Kamu masih kanak-kanak. Saya nggak bisa berbicara kepada kamu seperti saat seorang ibu memberikan makanan keras kepada bayi yang bertumbuh dewasa atau kepada anak-anak. Kamu tetap masih harus minum susu. Itu yang Paulus tegaskan di bagian ini. Tanda dari kekanak-kanakan jemaat Korintus di dalam konteks kita malam hari ini adalah pemahaman tidak semestinya dengan menganggap bahasa roh sebagai ciri kedewasaan rohani. Jadi kita bisa belajar malam hari ini konsep yang salah terhadap kedewasaan rohani merupakan salah satu tanda dari gagalnya kita bertumbuh secara sehat di dalam Tuhan dan firman-Nya. Sekali lagi, konsep yang salah terhadap kedewasaan rohani merupakan salah satu tanda dari kegagalan kita bertumbuh secara sehat di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Paulus hubungkan dengan ayat di Perjanjian Lama, Yesaya 28, nanti kita lihat, menggunakan Yesaya 28 sebagai argumen, Paulus mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kerohanian jemaat Korintus. Paulus sungguh rindu jemaat Korintus tidak tetap dalam kekanak-kanakan mereka. Paulus khawatir banget terhadap kerohanian jemaat Korintus. Mereka kanak-kanak tetapi merasa diri dewasa. Mereka menolak pesan-pesan firman yang mereka anggap sebagai bubur, sebagai susu. Mereka tolak karena mereka merasa diri sudah dewasa. Tetapi Paulus katakan, kamu belum siap makanan keras, kamu belum siap. Karena itulah harus diberi bubur, harus diberi susu. Masalahnya, saat diberi bubur, diberi susu, jemaat Korintus nganggap itu bukan bagian kami lagi. Kami sudah dewasa. Kami sudah bisa terima makanan keras. Nah ini kan jadi permasalahan yang nggak ada habis-habisnya. Karena itu Paulus perlu
menyadarkan mereka, membawa mereka kepada kesadaran. Kamu tuh masih kanak-kanak, kamu masih perlu makan bubur, minum susu, kamu belum siap untuk makanan keras. Ya, kita hubungkan kembali dengan isu terkini. Kita seringkali sudah terlalu asik dengan perkara-perkara atau pemahaman-pemahaman yang advance, sehingga hal-hal mendasar dari kekristenan kita anggap remeh atau bahkan kita tolak. Saat kembali dihotbahkan tentang salib, diajak kita kembali merenungkan salib, kita anggap remeh. Ah, itu mah susu, itu bubur, itu bagi orang-orang yang baru percaya. Kami ini sudah tahunan ikut Yesus, kami sudah berbahasa roh, itu kurang lebih yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita di zaman kekinian. Kami merasa sudah dewasa, karena itu bagi kami yang seru tuh pembahasan misalnya eskatologi tentang bangsa Israel dan bagaimana kaitannya dengan akhir zaman. Itu yang kami inginkan. Kami ingin pengajaran yang advance dan menganggap remeh pembelajaran berulang-ulang tentang salib. Itu jadi masalah, itu jadi masalah di banyak persekutuan, banyak gereja, banyak perhimpunan orang-orang percaya. Belum pantas terima pengajaran advance, tapi merasa pantas dan merendahkan pelajaran-pelajaran, doktrin-doktrin yang mendasar. Kita tentu nggak mau seperti itu, puji Tuhan. Kita mau pengajaran dasar, kita terus ulang, ulang, dan ulang, menerima pencerahan-pencerahan baru, insight-insight baru dari pengajaran-pengajaran yang diulang-ulang, terutama tentang salib diulang-ulang. Kita yakin itu baik bagi jiwa kita. Saat itu diulang-ulang, ulang-ulang kita terima dengan ucapan syukur, penuh kerendahan hati. Maka saat kita terima pengajaran yang advance, kita bisa menyikapi dengan tepat, dengan benar. Puji Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang saat diberi pengajaran keras, pengajaran rumit, pengajaran yang perlu sikap hati yang benar-benar tepat, kita bisa menerimanya. Puji Tuhan. Tentu kaitannya dengan saat ini bangsa Israel, banyak dari kekristenan terus memaksakan sikap yang selalu membela Israel, takut kalau dikatakan mengutuk Israel, sehingga berdampak tentu tidak baik bagi kekristenan. Kekristenan dianggap tidak pro kepada kemanusiaan. Tuhan Yesus tolong kita semua untuk bisa mengutamakan kasih, untuk bisa mengedepankan karya salib di atas isu-isu tadi ya, isu bangsa Israel, isu pro Israel, itu kita perlu sikapi secara benar sehingga kekristenan tetap menjadi berkat di bumi Indonesia, di dalam pergaulan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena tentu akan sangat mudah kita dianggap tidak toleran saat kita terus di tengah masyarakat kita menyatakan dukungan kita terhadap Israel. Tentu kita akan sulit untuk memberitakan Injil. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua.
Kita masuk ke ayat 21. Kita baca ayatnya. Inilah ayat yang menjadi dasar argumen Paulus. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka. Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian pada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini yang dikutip oleh Rasul Paulus. Mungkin kita dapati bahwa kutipan Rasul Paulus tidak persis sama. Kita lihat di bagian ini ada 4 hal yang buku referensi kita daftarkan. Ada 4 hal yang Paulus modif. Tentu saat kita bicara kembali tentang penafsiran, modifikasi perjanjian lama oleh penulis perjanjian baru, kita perlu sikapi dengan pembelajaran yang lebih dalam. Kita boleh saling diskusi, mungkin ada sesi khusus diskusi tentang bagaimana, contohnya seperti ayat ini. Paulus seperti mengambil ayat ini sedikit keluar dari konteks. Itu perlu kita diskusikan. Karena kita tahu bersama saat Paulus mengambil Yesaya 28 sedikit keluar dari konteks, tapi tetap otoritas Paulus adalah seorang rasul. Kita yakini meskipun Paulus sepertinya mengambil atau mencomot keluar dari konteks, namun tetap dalam ilham Roh Kudus. Ini yang perlu kita belajar, karena saat kita dalami, kita bandingkan Yesaya 28 dan 1 Korintus 14 ini, memang ada sedikit perbedaan. Itu nggak bisa dipungkiri, tetapi kita sebagai kesimpulan awal, kita mau yakini sebagai seorang rasul, Paulus tetap punya otoritas saat mengambil Yesaya 28 dan menggunakan ayat ini untuk argumennya terhadap jemaat Korintus. Ia dalam otoritas Rasul Kristus. Puji Tuhan. Ada 4 hal Paulus ubah di sini untuk memberi penekanan yang ia ingin sampaikan kepada jemaat Korintus. Pertama, bahasa asing. Bahasa asing benarnya itu di belakang, tapi ditempatkan ke depan. Karena Paulus ingin menekankan bahasa roh sebagai bahasa asing. Kedua, Paulus mengubah orang-orang berlogat ganjil dengan orang-orang yang mempunyai bahasa lain. Orang-orang yang mempunyai bahasa lain itu menunjuk kepada jemaat Korintus yang berbahasa roh. Kemudian ketiga, ada 4 buku referensi kita berikan. Ketiga, sebutan aku sebagai kata ganti pertama menggantikan dia pada klausa dia yang telah berfirman. Jadi di Yesaya pakai kata ganti ketiga dia, di 1 Korintus aku kata ganti pertama. Tentu Paulus ingin menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang berbicara. Paulus hanya penulis. Paulus ingin benar-benar nasihat yang ia berikan di ayat-ayat ini, jemaat Korintus yakini sebagai perintah Tuhan langsung, bukan karangan Paulus. Keempat, Paulus melewatkan pesan yang muncul di Yesaya 28. Paulus langsung kepada klausa, mereka tidak akan mendengarkan aku. Puji Tuhan.
Kita masuk 22 sebelum kita diskusi. Sekali lagi tadi Paulus sedikit memodif apa maksud dari Yesaya. Kutipan Paulus terhadap Yesaya 21, 28 ini untuk memberikan argumen melawan pemahaman jemaat Korintus. Paulus seperti sedang berkata, bertolak belakang dengan apa yang kamu pikirkan jemaat Korintus. Firman Tuhan lewat Nabi Yesaya mengindikasikan bahwa bahasa asing, bahasa roh, tidak Allah maksudkan sebagai tanda sign bagi orang-orang percaya. Bahasa roh, hai jemaat Korintus, bukanlah bukti dari kehadiran Allah di tengah kamu. Ini memang kalau kita bawa ke konteks kita memang sedikit, bukan sedikit lagi, sangat keras. Di saat kita jadi benar-benar yakin kok tengah-tengah ibadah ada bahasa roh, kita wah benar yakin ya ada Allah nih tengah-tengah kita. Tapi di sini Paulus bilang di ayat 22 bahasa roh itu bukan untuk orang yang beriman. Saat kalian orang-orang Korintus, jemaat Korintus berpikir bahwa bahasa roh bukti kehadiran Allah, Nabi saya dipakai Tuhan justru untuk menyampaikan bahwa bahasa asing itu bukti penghukuman Allah, bukti ketidakberkenanan Allah. Nanti kita lihat dihubungkan dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu bagian-bagian ini kita dengan penuh rendahan hati mohon Allah Roh Kudus terangkan lebih lanjut supaya berdampak positif dalam hidup kita. Karena terus terang kita harus melihat bagian ini dengan konteks jemaat Korintus. Karena kalau enggak kita akan jadi takut berbahasa roh. Padahal kita sudah belajar kan bahasa roh itu membangun orang percaya. Bahasa roh termasuk dalam karunia-karunia Roh Kudus. Bahasa roh itu baik, berguna, perkara-perkara sorgawi. Namun, di dalam konteks orang-orang Korintus, bahasa roh menjadi semacam dewa. Karena itulah, banyak kali dalam ayat-ayat kita ini bahasa roh seperti diserang oleh Rasul Paulus. Tapi bukan untuk membawa jemaat Korintus kepada sikap merendahkan bahasa roh. Tentu enggak ada di pikiran Rasul Paulus pemahaman seperti itu. Tuhan Yesus tolong kita semua. Allah Roh Kudus tolong kita semua. Tolong dan tolong. Saya juga takut ini terus terang. Kita belajar tentang bahasa roh di tengah-tengah persekutuan ibadah. Saya pun jadi takut. Karena dalam bagian-bagian ini Paulus berulang kali seperti sedang merendahkan dalam tanda kutip bahasa roh. Padahal nggak ada maksud Paulus untuk membuat orang-orang Korintus menganggap rendah bahasa roh. Maksud Paulus hanya satu, bahasa roh ditempatkan pada porsi semestinya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam bagian kita ini, ayat 22, bahasa asing itu atau bahasa roh dalam konteks 1 Korintus 14 merupakan tanda yang Allah berikan sebagai sesuatu yang
merugikan, disadvantage, bukan menguntungkan. Menggunakan Yesaya 28, Paulus jelaskan bahasa roh itu tanda dari surga sebagai sesuatu yang merugikan dalam ibadah bersama. Bukan sesuatu yang menguntungkan. Wow, itu kan perlu kita hikmat benar-benar dari surga untuk memahami pernyataan ini dengan benar, dengan tepat. Enggak, kalau enggak, kita bisa anggap rendah bahasa roh. Dan itu bahaya. Saat kita menganggap rendah, antipati, alergi terhadap bahasa roh, itu pun berbahaya. Kita nggak mau jatuh ke ekstrim sebelahnya. Satu yang ekstrim pertama mendewakan bahasa roh, ekstrim kedua merendahkan bahasa roh. Kita nggak mau jatuh kedua ekstrim ini. Kita mau menempatkan bahasa roh tepat pada porsinya. Puji Tuhan. Istilah tanda dalam bagian kita malam hari ini itu nggak bisa dilepaskan, dipisahkan dari latar belakang Paulus sebagai seorang Yahudi. Dalam pemahaman Paulus, tanda itu tanda itu berfungsi sebagai ekspresi ungkapan dari sikap Allah terhadap umatnya. Sekali lagi, tanda merupakan atau berfungsi sebagai ekspresi ungkapan Allah terhadap umatnya. Entah disapproval, tidak senangan, kecewaan, entah itu perkenanan. Jadi dapat kita mengerti di bagian ini, seperti ini, ini, buku kita ini jelaskan. Di zaman anugerah ini, di saat seharusnya perhimpunan orang percaya itu menjadi saluran kelimpahan anugerah Allah, bawa jiwa-jiwa, tarik jiwa-jiwa kepada Kristus, itu idealnya, itu seharusnya. Namun, saat mereka seru berbahasa roh, asyik berbahasa roh, mereka justru akan bertindak seperti orang-orang yang sedang mengusir orang-orang yang seharusnya dipeluk, dikasihi, dibawa kepada Kristus. Sekali lagi, dalam konteks pembelajaran kita malam hari ini, saat kita perhimpunan ibadat seru berbahasa roh, berlomba-lomba berbahasa roh dalam ibadah bersama, kita bukan sedang menarik jiwa-jiwa, tetapi sedang menolak jiwa-jiwa. Selanjutnya, sebaliknya, nubuat merupakan tanda perkenanan Allah. Puji Tuhan. Nubuat tanda advantage, keuntungan sorgawi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan ini tentu akan memberi dampak yang baik atas atau kepada para simpatisan. Kita diskusi sebentar. Kapan ini? Teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari pembahasan kita. Baru sampai ayat 22, tinggal 2 ayat lagi. 3 ayat. Dari Kaurora, dari Agnes, dari Niar mungkin. Ada ya. Udah oke, kita lanjut ya. Nanti aja terakhir. Kita masuk ke ayat 23. Jadi kita sudah setuju bersama bahwa
orang-orang luar, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang baru itu menunjuk kepada para simpatisan yang antara lain adalah pasangan atau suami istri dari orang yang lebih dahulu percaya. Nah, yang ingin Paulus sampaikan, yang buku ini sajikan kepada kita, saat orang-orang simpatisan ini sampai kepada kesan dan kesimpulan bahwa ibadah yang berlangsung, ibadah yang mereka ikuti adalah sebuah kegilaan, kita dapati ada kata gila di ayat 23. Sekali lagi, jika para simpatisan ini sampai kepada kesan dan kesimpulan bahwa ibadah yang mereka ikuti itu adalah sebuah kegilaan, maka itu berarti kabar baik Injil tidak tersampaikan dengan baik kepada mereka. Mereka seharusnya dengar kabar baik, dengar Injil Kristus. Tapi mereka sampai kepada kesimpulan ibadah ini sebuah kegilaan. Sekali lagi itu berarti Injil Kristus tidak tersampaikan dengan benar, dengan baik. Jadi dapat kesimpulkan, sehebat apapun kita berbahasa roh, meski kita mungkin menganggap diri kita begitu rohani, tetapi saat orang luar, para simpatisan menganggap ibadah kita ibadah gila, maka itu berarti sehebat apapun kita berbahasa roh, sedewasa apapun kita menganggap diri kita, kita orang-orang yang gagal menghidupi Injil Kristus. Kita mungkin sering bernyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu. Namun, saat orang luar, para simpatisan, melihat hidup kita dalam kegilaan, ibadah kita dalam kegilaan, kita sesungguhnya gagal menghidupi Injil Kristus. Injil Kristus, firman Kristus tidak digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ayat-ayat terakhir 24 dan 25. Kita lihat di ayat 23, di situ ada klausa, tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh. Kemudian di ayat 24, semua bernubuat. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman roh, keragaman karunia roh, yaitu bahwa Roh Kudus memberikan karunia berbeda-beda kepada setiap orang, maka kita bisa mengerti saat Paulus tulis tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, semua bernubuat, kita bisa mengerti bahwa yang Paulus maksud bukan berarti seluruh jemaat berbahasa roh, seluruh jemaat bernubuat. Karena sekali lagi, tiap-tiap orang Roh Kudus berikan karunia berbeda-beda. Nggak semuanya bernubuat, nggak semuanya berbahasa roh. Tampaknya bisa ditafsirkan secara cukup aman saat Paulus bilang semua bernubuat. Paulus seperti ingin menekankan pentingnya keterlibatan seluruh jemaat di dalam pujian penyembahan, di dalam kerinduan yang besar terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Begitu ingin Roh bekerja, begitu ingin jemaat akan manifestasi ajaib Roh Kudus, sehingga seperti
mereka semua bersehati sehingga saat ada beberapa orang bernubuat bergantian, ibadah mereka benar-benar berdampak bagi sesama. Sesama ada dua, jemaat akan terbangun. Kedua, para simpatisan akan kita masuk ke ayat 24 ini, diyakinkan pertama kan, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru. Ia akan diyakinkan sama dia akan diyakinkan. Diyakinkan akan keberdosaan mereka. Para simpatisan ini dibawa kepada kesadaran penuh bahwa mereka manusia berdosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kedua, mereka diselidiki. Mereka diselidiki oleh Roh Kudus, diperiksa oleh Roh Kudus. Membuat mereka sadar akan begitu banyaknya dosa mereka. Disadarkan, diyakinkan, diselidiki, diperiksa. Nah, itu akan menghasilkan kesadaran bahwa mereka sama sekali nggak bisa bersembunyi dari penilaian Allah Maha Hidup, Allah Maha Kudus, Allah Maha Adil. Ini dampak kepada para simpatisan. Saat satu perhimpunan jemaat benar-benar mengejar nubuat atas nama kasih, inilah dampaknya. Puji Tuhan, inilah efeknya. Para simpatisan akan dibuat sadar. Mereka makhluk berdosa, manusia berdosa. Kedua, mereka dibuat sadar begitu banyaknya. Mereka sadar begitu banyaknya dosa mereka. Dan ini membawa mereka kepada keyakinan, pemahaman. Nggak ada dalam diri mereka yang dapat disembunyikan dari penilaian Allah Maha Kudus, Maha Hidup, Maha Adil. Dan hasil akhirnya adalah pertobatan sejati. Puji Tuhan. Ini tentu bisa juga kita aplikasikan kepada hidup kita. Kita yang bukan simpatisan lagi, tetapi saat nubuat itu terjadi tengah-tengah kita, hadirat Allah, kekenanan Allah itu benar-benar nyata dalam himpunan ibadat kita, kita juga dibawa kepada kesadaran nggak ada sedikit pun yang bisa disembunyikan dari mata Allah. Bahkan motivasi kita yang sedikit salah aja, kita langsung sadar, ini ngaco banget. Ini melukai hati Allah Maha Kudus. Padahal itu motivasi doang. Bukan perbuatan kita, bukan perkataan kita,
Tapi saat benar-benar hadirat Allah ditandai oleh nubuat itu ada di tengah-tengah ibadat kita, maka kita sampai kepada sadaran bahwa motivasi yang sedikit sesat aja itu begitu melukai Allah. Apalagi hal-hal lainnya, kita tentu makin takut untuk bermain-main dengan dosa. Kita makin hari makin takut, jauh lebih takut daripada masa lalu kita untuk bermain-main dengan dosa. Hasil akhir dalam hidup kita pun kita dikatakan oleh ayat ini menyembah Allah. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hasil dari disadarkan akan keberdosaan kita adalah pertobatan sejati, yaitu sujud menyembah Allah. Hanya Yesus saja yang kita sembah. Kita bisa hubungkan dengan pembahasan berhala zaman now. Kita bisa relate dengan hidup kita masing-masing, berhala kita masing-masing. Kita, saya pernah sampaikan dalam khotbah, banyak kali suami istri yang mesra banget itu, berhalanya adalah pasangan hidupnya. Nah, misalnya saja, saya ini memberhalakan istri saya. Nah, di dalam ibadah yang disertai nubuat sebagai tanda kehadiran Allah, saya dibawa kepada sikap hati, hanya Yesus saja yang patut disembah, patut diandalkan. Bukan istri saya. Saya tahu istri saya bisa memberi rasa aman, rasa nyaman kepada saya. Tapi dalam pemahaman yang semakin dalam terhadap firman Tuhan, didukung oleh pekerjaan yang luar biasa dari Roh Kudus, saya bisa dibawa kepada sikap hati yang benar-benar sadar tingkat rasa aman dan nyaman yang puncak itu hanya Yesus yang mampu berikan. Bukan siapapun di dunia ini, termasuk istri saya. Di luar saya ada orang-orang memberhalakan harta, ada orang-orang memberhalakan karir, ada orang-orang memberhalakan keluarga, dan lain-lain sebagainya. Namun, sekali lagi, saat dalam perhimpunan ibadat situ ada nubuat sebagai tanda kehadiran perkenanan Allah terhadap perhimpunan tersebut, maka orang-orang tadi yang memberhalakan karir, harta, keluarga, dan lain-lain akan sampai kepada sebuah sikap hati. Aku hanya dapat rasa aman di dalam Allah. Kepuasan jiwaku hanya aku dapati di dalam Yesus. Andalanku hanya Yesus, bukan karir, bukan uang atau deposito yang banyak. Puji Tuhan. Terakhir, bagian kita di malam hari ini, puji Tuhan, kita lihat Yesaya, maaf ini Zakaria 8 ayat 23 ini menjelaskan klausa dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Puji Tuhan. Sebagai bagian terakhir malam hari ini, saya belum ubah kayaknya nih. Atau saya belum masukkan.
Oh, udah ada, puji Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Allah ada di tengah-tengah kamu. Itulah yang sama-sama kita dambakan saat orang-orang di sekitar kita bisa sungguh melihat bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Allah dengan segala perbuatannya yang ajaib, benar-benar menyertai hidup kita, menyertai keluarga kita. Allah Maha Hidup, Maha Kuasa, benar-benar ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Ibu Rini. Ya, selamat malam. Saya lihat ada Ibu, mungkin Opung ini ya. Selamat malam, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan boleh sebelum kita tutup pembelajaran kita malam ini. Halo, sepertinya semua udah mengerti ya tentang eh, sama-sama tentang bahasa roh, tentang nubuat karena sudah pembahasannya sudah beberapa minggu ini kita bahas tentang bahasa roh, tentang nubuat. Jadi kita kayaknya sudah banyak mengerti tentang ini. Puji Tuhan, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Terima kasih Grandma sudah bergabung, walau telat nggak apa-apa. Nanti Grandma bisa lihat rekamannya nanti di YouTube. Nanti saya minta Agnes akan tutup pembelajaran kita malam ini. Mari, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Kembali kami diperlengkapi lagi ya Tuhan Yesus dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, kalau mungkin selama ini tanpa kami sadari ya Tuhan, ibadah kami ya Tuhan atau perbuatan kami malah melemahkan ya Tuhan Yesus orang-orang yang baru percaya kepada Engkau ya Tuhan, tapi malam hari ini kami diingatkan kembali ya Tuhan untuk eh, gunakan karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan dengan hikmat yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Karena kami rindu ya Tuhan, ibadah kami ya Tuhan Yesus mendatangkan pertobatan sejati ya Tuhan. Baik bagi kami pribadi ya Tuhan, terlebih bagi keluarga kami yang mungkin masih simpatisan ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang baru mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Hingga kami sama-sama semakin dikuatkan ya Bapa. Dan hanya Engkau saja yang Tuhan yang dipermuliakan dalam ibadah kami ya Bapa. Tuhan, tolong kami ya Tuhan dalam kami beribadah. Mungkin tanpa kami sadari ada sikap hati kami yang salah ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan tolong kami ya Tuhan Yesus agar ibadah-ibadah kami yang selanjutnya ya Tuhan. Sungguh-sungguh ibadah yang mendatangkan berkat ya Tuhan Yesus. Berkat-berkat roh menjadi bagian milik kami ya Tuhan. Berkat-berkat rohani terus menjadi bagian milik jemaat-Mu ya Bapa. Sehingga kami semua ya Tuhan Yesus sama-sama bertumbuh ya Tuhan dalam rohani yang sehat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sama-sama bekerja Tuhan dengan hikmat yang benar di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga kami mengandalkan apapun dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sungguh nama saja yang dipermuliakan ya Bapa. Dan hasil pertobatan kami ya Tuhan Yesus sungguh boleh dirasakan ya Tuhan. Baik kami pribadi ya Tuhan, terlebih bagi ke orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk Bung Semi ya Tuhan yang terus Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami ya Bapa. Kami terus berdoa ya Tuhan Yesus kiranya urapan dari Allah Roh Kudus saja terus menyertai pelayanan Bung Semi ya Bapa. Singkapkan lebih lagi ya Tuhan rahasia kebenaran firman-Mu ya Bapa untuk terus dibagikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami percaya berkat Allah mengalir untuk Bung Semi dan keluarganya ya Bapa.
bahkan mengalir bagi kami semua ya Tuhan yang sudah mengikuti Bible study pada malam hari ini ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan, kembalikan kami ya Tuhan Yesus minggu depan untuk sama-sama kembali belajar ya Tuhan dalam Bible study kami ya Bapak. Kami tutup ya Tuhan Yesus Bible study pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin.